Halo, kembali lagi di channel Beta dan Galuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengisi formulir transaksi tunai yang berupa setoran tunai dan tarikan tunai beserta pengisian slip warkop di e-branch BCA. Untuk memulainya, kalian dapat membuka e-branch BCA Web di web browser kalian dengan cara mengetikkan ebranch.bca.co.id dan akan muncul halaman eBranch BCA seperti ini. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan pengisian untuk transaksi tunai. Kita bisa pilih menu transaksi tunai, dan di sini muncul halaman menu transaksi tunai, dan kita akan mengisi formulir setoran tunai dengan cara memilih menu setoran tunai. Muncul tampilan untuk pengisian form setoran tunai, dan di bagian pertama di data penerima bisa kita ketikkan nama data penerima. Misalkan di sini saya menuliskan nama penerimanya Galuh, dan untuk nomor rekening adalah nomor rekening yang ada di BCA, dan jangan sampai salah. Dan untuk jenis mata uang di sini hanya mata uang rupiah saja. Untuk jumlah, kita masukkan nominal yang akan kita setorkan di bank. Misalkan di sini saya ketik 10 juta. Dan untuk berita, tuliskan sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini saya ketikkan belanja bulanan. Bagian kedua adalah data penyetor. Untuk data penyetor, ketikkan nama kalian sendiri dan harus sesuai dengan identitas. Di sini saya ketikkan nama Beta. Untuk jenis ID itu terdapat 4: nomor rekening BCA, KTP, paspor, dan izin usaha. Untuk data penyetor, apabila kalian tidak mempunyai nomor rekening BCA, kalian dapat menggunakan KTP, paspor, dan izin usaha. Dan di sini saya menggunakan nomor rekening BCA, dan saya mengetikkan nomor rekening BCA, misalkan seperti ini, dan jangan sampai salah, dan ada 10 digit. Alamat penyetor dapat kalian isi sesuai tempat tinggal kalian. Di sini sebagai contoh saya isi dengan nama Bandung. Untuk nomor handphone penyetor dapat kalian isi sesuai dengan nomor handphone kalian. Setelah semua data terisi, pilih selanjutnya, dan muncul halaman konfirmasi formulir untuk setoran tunai. Dan cek kembali dan pastikan semua data yang telah kita isi telah benar. Dari data penerima, yaitu nama penerima, nomor rekening tujuan, dan transaksi setoran berupa jumlah nominal yang akan kita setorkan dan beritanya. Untuk data penyetor adalah data kita sendiri, dari nama, nomor rekening, alamat, serta nomor handphone kita. Sebelum melanjutkan, kita dapat lihat ketentuan dari aplikasi eBranch ini. Bisa kita baca di sini untuk ketentuan eBranch BCA Web. Dan apabila kalian telah paham
dan mengerti, dapat kita klik close, dan sini akan otomatis tercentang, dan pilih pilihan proses. Dan di sini untuk pengisian form setoran tunai kita telah berhasil. Di sini kita masih membutuhkan layanan teller, yaitu untuk ke tahap kedua untuk proses pengisian slip untuk tarikan tunai. Kita dapat pilih menu tarikan tunai. Muncul halaman pengisian formulir untuk tarikan tunai. Untuk tarikan tunai ini hanya untuk nomor rekening BCA, yaitu untuk jenis rekening tahapan gold, tahapan ekspresi, tapres, dan tabunganku. Dan di sini masukkan nomor rekening BCA. Dan masukkan nama sesuai dengan identitas di rekening BCA. Untuk jenis mata uang adalah mata uang rupiah, dan masukkan jumlah nominal yang akan kita lakukan penarikan di bank BCA. Setelah itu pilih selanjutnya. Maka muncul halaman konfirmasi formulir tarikan tunai. Kita cek kembali apakah semua data yang telah kita isi sudah benar, dari data transaksi berupa nomor rekening BCA, nama kita, dan jumlah nominal yang akan melakukan penarikan. Dan kita pilih ketentuan yang ada di e-branch BCA web ini. Dan apabila kalian telah paham dan mengerti penggunaan e-branch BCA ini, kita klik close dan otomatis tercentang, dan pilih proses. Dan untuk pengisian formulir tarikan tunai telah berhasil kita buat. Tahap ketiga dan yang terakhir, kita masih membutuhkan layanan teller untuk pengisian slip setoran warkat atau clearing untuk bank lainnya. Di sini kita bisa memilih pilihan menu clearing. Muncul tampilan halaman untuk pengisian formulir jenis clearing. Pada bagian pertama, data penerima dana dapat kita samakan dengan bagian kedua, data penyetor. Untuk nama penerima dana, isikan dengan nama yang terdapat pada fisik warkat. Dan untuk nomor rekening BCA juga diisikan sesuai dengan yang terdapat pada fisik warkat. Untuk berita dapat diisikan sesuai dengan keperluan kalian. Untuk tanggal jatuh tempo warkat dapat dilihat pada fisik warkat. Di sini tertulis tanggal 12 Januari 2024. Kita masukkan tanggalnya di 12 Januari 2024. Bagian kedua, pada data penyetor kita isikan sama dengan data penerima dana, dari nama penyetor dan nomor rekening BCA, dan isikan nomor handphone kalian yang sebagai penyetor dan penerima dana. Dan untuk tipe nasabah ada dua, yaitu individu dan badan. Di sini saya memilih untuk pengisian individu. Untuk sumber dana
terdapat gaji, hibah, warisan, hasil usaha, dana pensiun, pinjaman, hasil investasi, orang tua, penjualan aset, dan pribadi. Di sini kalian dapat masukkan sesuai dengan keperluan kalian. Untuk tujuan transaksi terdapat tabungan atau penempatan dana, transaksi usaha atau bisnis, investasi, pembelian barang atau jasa, sumbangan atau donasi, pembayaran tagihan, pembayaran pinjaman, transaksi kebutuhan pribadi, pembayaran gaji, penjualan aset, dan setoran modal. Dan di sini dapat kalian pilih sesuai dengan keperluan kalian. Setelah semua data terisi, pilih selanjutnya. Muncul halaman untuk pengisian data Warkat pada bagian ketiga. Berikut juga terdapat panduan pengisian data Warkat. Untuk nama bank, isikan sesuai dengan data Warkat yang kalian punya. Di sini sebagai contoh, Bank MyBank. Ketikkan nama bank MyBank. Di sini ada dua MyBank, syariah dan bank konvensional. Kita pilih yang paling bawah untuk bank MyBank konvensional. Untuk pilihan jenis Warkat terdapat dua, adalah cek dan biliat giro. Kita bisa lihat pada fisik Warkat yang kalian miliki. Sebagai contoh di sini Warkat yang saya miliki adalah biliat giro, dan pilih untuk jenis Warkat biliat giro. Untuk nomor Warkat dapat diisi sesuai yang ada di Warkat yang kalian punya. Di sini untuk nomor Warkat berjumlah 6 digit yang terdapat pada paling pojok kanan atas. Isi nomor Warkat yang berjumlah 6 digit sesuai dengan fisik Warkat. Untuk nominal dapat diisi sesuai pada fisik Warkat yang kalian miliki. Di sini berjumlah sebagai contoh 3.288.000 rupiah. Nominal diisi sesuai dengan yang terdapat pada Warkat. Sebagai informasi untuk kalian, untuk pengisian nominal ini agar lebih teliti lagi, karena terdapat 0,00 yang berarti untuk bilangan desimal. Untuk pengisian nominal sebagai contoh 3.288.000. Dan pastikan lagi untuk pengisian nominal sudah sesuai dengan fisik dari Warkat. Setelah semua data terisi, pilih selanjutnya. Muncul tampilan halaman untuk list Warkat beserta total nominal yang telah kita isi sebelumnya, berjumlah 3.288.000, dan bisa kita cek kembali apabila sudah benar.
Di sini kita dapat menambahkan maksimal hingga 5 data Warkat dalam satu transaksi. Apabila tidak ada penambahan Warkat, kita dapat pilih selanjutnya dan muncul tampilan halaman konfirmasi formulir clearing. Kita cek kembali dan pastikan semua data yang telah dimasukkan sudah benar. Dari data penerima dana terdapat nama penerima dana dan nomor rekening BCA, dan pastikan sesuai pada Warkat yang telah kalian miliki. Cek kembali untuk berita tanggal jatuh tempo sesuai dengan Warkat yang kalian miliki. Untuk data penyetor, nama penyetor, nomor rekening BCA, nomor handphone, tipe nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, nominal, data Warkat, nama bank, jenis Warkat, nomor Warkat, serta nominalnya. Sebelum memilih proses, pilih ketentuan e-branch BCA untuk pengisian Warkat. Apabila kalian sudah memahami dan mengerti untuk pengisian Warkat ini, dapat kalian klik close dan otomatis tercentang, dan pilih proses. Dan di sini kalian telah berhasil mengisi formulir clearing. Setelah semua tahapan pengisian formulir dari setoran tunai, tarikan tunai, dan terakhir pengisian clearing, kita dapat memilih lewati. Di sini muncul tampilan halaman ringkasan transaksi yang telah kita buat. Kita dapat foto, QR code, dan mencatat nomor referensi, dan dapat memberikan nomor referensi ini pada saat kita di teller. Berikut ringkasan transaksi yang telah kita buat sebelumnya, seperti ada clearing, ada setoran tunai, ada tarikan tunai dalam satu transaksi. Kita juga dapat mengunduh dalam bentuk PDF untuk form yang telah kita buat sebelumnya. Dan berikut untuk tampilan PDF yang telah kita download. Berikut tampilan ringkasan transaksi e-branch BCA dalam bentuk PDF. Pengisian formulir menggunakan e-branch BCA web ini lebih mudah dan praktis serta efisien. Kita dapat membuat berbagai macam transaksi dalam satu transaksi. Cukup sekian pembahasan mengenai pengisian formulir untuk transaksi tunai dan Warkat di e-branch BCA web. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini, serta subscribe channel Beta dan Galuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.